Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Tema renungan kita pada hari ini berjudul Kesempatan Bersaksi. Lukas 21 ayat 13. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Hukum di Indonesia menyatakan suatu perkara bisa sah disidangkan jika terdapat sekurang-kurangnya 2 alat bukti, dan salah satu alat bukti yang paling otentik adalah adanya saksi. Dengan saksi, apalagi saksi mata, maka perkara akan lebih mudah ditemukan titik terangnya. Karena saksi akan menceritakan kronologi kejadian secara terperinci dan gamblang. Dari situ, hakim bisa menyimpulkan apakah terdakwa bersalah dan pantas mendapat ganjaran hukuman atau terbebas. Tapi banyak yang takut untuk menjadi saksi. Jika salah-salah berbicara, saksi bisa malah akhirnya jadi tersangka karena dianggap bersaksi dusta. Sebagai orang Kristen, harusnya kita secara otomatis bisa menjadi saksi Kristus. Dan seharusnya kesaksian kita adalah valid dan terpercaya. Dan cara bersaksinya pun tidak harus seperti di persidangan. Duduk di depan hakim, lalu dicecar pertanyaan, dan harus dijawab dengan jujur. Tidak harus seperti itu. Memang ada kalanya kita harus menceritakan secara lisan tentang perbuatan Allah yang besar kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Namun bisa juga dengan bagaimana kehidupan kita menjadi sebuah cermin dari sosok Kristus yang bisa nampak bagi orang-orang lain. Ada satu ayat firman Tuhan yang berkata, bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jika Paulus saja berkata demikian di 2 Korintus 3 ayat 3, bukankah berarti saudara dan saya adalah saksi itu? Yang berarti mau tidak mau, suka tidak suka, hidup kita ini jadi bahan bacaan bagi sesama. Sebagaimana pandangan orang terhadap Kristus, itu juga tergantung bagaimana kita melakoni hidup sebagai saksi Kristus. Amin.